Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas tentang materi teks berita. Apa sih teks berita itu? Dan bagaimana sih strukturnya? Oke, perkenalkan, nama saya Bagas dan teman saya Kimi. Nah, setiap hari kita pernah kan melihat berita gitu di TV-TV lah, di koran. Nah, berbagai peristiwa dari penjuru dunia yang diberitakan melalui beragam media. Berita-berita itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan di berbagai bidang. Juga berguna sebagai referensi sehingga kita tahu perkembangan dunia. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab kita. Yang pertama ada pengertian, lalu selanjutnya ada ciri-ciri, syarat, dan unsur. Selanjutnya ada struktur dan ciri kebahasan. Dan terakhir ada contoh dari teks berita itu sendiri. Kita masuk ke pengertian. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media. Antara lain medianya yaitu media cetak, contohnya koran, tabloid, dan majalah. Lalu di media elektronik ada radio, televisi, dan film. Dan media online atau cyber media di website internet. Informasi yang disampaikan dalam berita adalah peristiwa yang aktual, penting, dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri teks berita yang pertama yaitu bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis, serta tidak ada rekayasa. Yang kedua, berisi informasi aktual, terbaru, atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. Yang ketiga, kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. Yang keempat, isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir, bersifat objektif atau apa adanya dan umum serta memiliki teknik penyampaian. Nah, selain ada ciri-ciri, teks berita juga memiliki syarat. Yang pertama yaitu faktual. Berita harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua adalah aktual. Berita harus disajikan terkini atau terbaru dan cepat disampaikan. Yang ketiga ada akurat. Berita ditulis berdasarkan fakta dan atau opini dari narasumber melalui proses konfirmasi dari pihak terkait sehingga akurat dan tidak direkayasa. Yang keempat yaitu lengkap. Berita disusun secara lengkap agar jelas, mudah dimengerti, serta memuat 6 unsur berita. Yang kelima, berimbang. Yang keenam, sistematis dan mudah dipahami. Oke, unsur teks berita. Yang pertama ada what, yaitu apa, dinyatakan dengan pertanyaan. Peristiwa apa yang terjadi? Yang kedua, who, siapa, dinyatakan dengan pertanyaan. Contohnya, siapakah pelaku dalam peristiwa itu? Yang ketiga adalah when atau kapan, dinyatakan dengan pertanyaan, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat adalah where atau di mana, dinyatakan dengan pertanyaan, di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima, why atau mengapa, dinyatakan dengan pertanyaan, mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Yang keenam dan terakhir, how atau bagaimana, dinyatakan dengan pertanyaan, bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian ada struktur. Struktur itu dibagi menjadi 4, yaitu judul, teras berita, atau dalam kurung kepala berita atau orientasi. Yang ketiga, tubuh berita, dalam kurung lanjutan dari teras berita. Yang keempat, kaki atau ekor berita, dalam kurung bersifat sebagai informasi tambahan. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa baku, netral, dan objektif. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal, kata hubung yang mengacu pada waktu. Contohnya adalah sejak, sebelum, ketika, sejenak, semenjak, setelah, dan banyak lagi. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis, kata hubung yang menjelaskan urutan waktu. Contohnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Yang keempat, menggunakan konjungsi bahwa, berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung.
Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya, Dina khawatir dirinya gagal menjuarai lomba ilmiah antar pelajar. Yang keenam adalah menggunakan kata adverbia. Kata keterangan. Kata keterangan yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain biasanya menunjukkan keterangan tempat, waktu, suasana, dan cara. Contohnya, prestasi membanggakan diraih Sakila Labiba, pelajar SMA Negeri 1 Kota Sukabumi yang meraih prestasi tingkat dunia. Sebab pelajar tersebut mendapatkan medali perak pada ajang olahraga Anggar South Asian Fencing Federation atau SEAFF Championship 2023 yang dilaksanakan pada 5-13 Januari 2023 lalu di Kuala Lumpur, Malaysia. Verba transitif dan verba pewarta. Teks berita menggunakan verba transitif, yaitu kata kerja yang terbentuk atau bentuknya dapat diubah antara pasif dan aktif. Contohnya, pada lomba tersebut, siswa kelas 11 mengusung gagasan mengolah biji nangka sebagai bahan baku alternatif pembuatan tempe. Verba transitif ditunjukkan kata mengusung. Kalimat aktif tersebut dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Bunyinya, gagasan biji nangka diolah sebagai bahan baku alternatif pembuatan tempe diusung siswa kelas 11 pada lomba tersebut. Oke, selanjutnya, teks berita juga menggunakan verba pewarta, yakni kata kerja yang menunjukkan adanya suatu percakapan, misalnya menggunakan kata kerja, ujar, tutur, perkataan, pungkas, cerita, gagas, sebut, cerita, dan disampaikan oleh. Contohnya, Alhamdulillah meraih medali perak dalam kejuaraan beregu anggar di Malaysia, ujar Sakila saat ditemui di sekolahnya di SMA N 1 Sukabumi Selasa pada tanggal 17 Januari 2023. Yang keenam, bahasa denotatif. Teks berita menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki makna sebenarnya. Dengan demikian, teks tidak boleh memakai kata yang nantinya menjadi ambigu dan menimbulkan kesalahpahaman. Berikut ini adalah contoh dari teks berita. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.